Dalam hal ini saya memandang sumber daya yang saya manfaatkan dalam hal ini adalah seperti musola, meskipun secara kuantitas kita tidak punya tempat, tapi kita manfaatkan dalam hal ini, termasuk juga dalam tempat untuk ibadah. Kemudian kita bisa berbagi dengan awal sekolah. Berarti di sini sumber daya yang digunakan adalah bangunannya, ya fisik, dalam bentuk fisik berarti. Oke, terima kasih Pak Andi. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Bu Roro mungkin? Saya pernah memanfaatkan perpustakaan. Dari prakarya mungkin, prakarya Ibu Ros. Baru-baru ini kelas 8 itu ada praktek sebenarnya yang mungkin selain sudah familiar sama kita, Iya. tapi supaya anak-anak mungkin Mungkin dari kepala sekolah sendiri Pak, kapasitasnya sebagai kepala sekolah. Ya. Kalau sebagai kepala sekolah ya, tadi berkaitan dengan apa tadi Bu? Cara alternatif untuk memaksimalkan sumber daya. Ya. Memaksimalkan ya sumber daya. Kalau kita lihat ya, sebagai kepala sekolah tentu kan sumber daya ini banyak sekali, baik itu sumber daya manusia, baik itu sebagai guru di sini, kemudian anak-anak, tentu banyak sekali sumber daya yang bisa dioptimalkan, dimanfaatkan. Nah, ketika misalkan sumber daya itu tidak tersedia, contohnya saja misalkan guru TIK ya tidak tersedia, misalkan lulusan guru yang berijazah satu komputer ya itu tidak ada. Bagaimana cara kita untuk bisa memilih guru yang bisa mengajarkan komputer tersebut? Tentu ada cara yang kita lakukan, yaitu dengan melihat guru-guru mana yang bisa mengoperasikan paling tidak pengetahuannya lebih tentang teknologi. Nah, dengan cara itu sebenarnya kita memanfaatkan SDM yang tidak tersedia tapi memanfaatkan yang ada. Saya kira mungkin itu contoh kecilnya saja. Oke, terima kasih.
Pak Yono pilih apa Pak Yon? Aset yang mana? Tadi aset manusia sudah. Menulis aset Finansial Pak Yono. Aset politik. Silakan dibaca semua aset politiknya Pak Yono. Finansial sama Pak Yono. bukan kedisiplinan siswa, ini kebijakan sekolah. Oke. Jadi kebijakan sekolah yang di dalamnya menentukan kedisiplinan siswa. ke situ Pak Yono. Bagaimana siswa tepat waktu datang dari rumah ke sekolah. Pak, biasanya ditentukan jam 7. Karena berikutnya adalah untuk mungkin yang tiket, persiapan ya, yang tiket. Terus berikutnya ini yang aset politik. Saya juga menulis ini tadi apa ya? Tulisan Bu, Mas ada tuh. Aset apa ini? Agama. Agama ini saya menulis ini. Agama sini. Oh ya. Oh, Ini ya. oh. Oh ini jatuh. Oh, jatuh. Agama. Ini saya menulis mulut Nabi begitu saja. Iya, iya. Ya, bisa itu Pak. Menulis mulut Nabi. Karena dengan ini guru sama siswa diajak bersama-sama mungkin belajar mengenai agama. Nah, tuntunan dari penceramah. Nah, Pak Ustadz misalnya. Baik, kalau untuk aset fisik, kalau kita lihat di sekolah kita ini sudah mendukung dari yang sarana di dalam kelas, untuk pemakaian air bersih seperti beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu karena kita ada renov, jadi penggunaannya sudah dimanfaatkan oleh beberapa guru ya dari laptop yang dibagi oleh Kan kalau misalnya ekosistem di sebuah lingkungan itu dia mengalami salah satu saja komponennya itu tidak rusak, maka sebuah ekosistem itu walaupun hanya satu rusak, dia akan mempengaruhi yang lainnya. Nah, begitu juga dengan kita punya ekosistem sekolah di mana ada 7 aset di dalamnya. Kalau misalnya salah satu aset ini tidak bisa terlaksana, 1 atau 2 aset sekolah ini tidak terlaksana dengan baik, otomatis ekosistem sekolah itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itulah maka diperlukan kerjasama bagaimana sehingga kita punya 7 aset sekolah ini semuanya bisa berjalan dengan baik, seirama, sehingga kita punya ekosistem sekolah ini jadi bukan hanya kepada siswa tetapi seluruh kita punya sekolah yang punya komponen biotik, komponen abiotiknya semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya sih. Terima kasih Ibu Selvi. Kita untuk yang bilang orang harus bisa ya. Jadi sangat materi kali ini luar biasa ya, karena sebelumnya kita belum memahami aset-aset kita, walaupun kita sebenarnya sudah tahu ya. Ternyata ya dalam hal ketika kita akan memanfaatkan ya aset-aset kita ini seharusnya yang unggulan tadi, atau kita harus memanfaatkan yang apa namanya itu positif ya Bu ya. Ya, Artinya, berpikir. jangan sampai dalam keterbatasan kita itu menjadi hambatan. Sering yang kita temui di mana-mana, ya contohnya saja misalkan sekolah-sekolah yang ada di luar sana yang mungkin banyak sekali fasilitas yang minim, itu selalu disampaikan di mana-mana itu menjadi hambatan. Nah, dengan kita mengetahui aset-aset kita, maka itu menjadi bahan
agar kita bisa memanfaatkan semua aset yang ada. Ya, di mana ketika aset ini menjadi keterbatasan, maka kita bisa mampu memanfaatkan atau memberdayakan aset-aset yang bisa kita olah agar menjadi sebuah solusi untuk pembelajaran kita. Saya kira mungkin itu.